Oke. Selamat malam teman-teman. Malam ini spesial karena sebenarnya harusnya kemarin malam ya. Tapi karena kalau teman-teman ngikutin kemarin malam tuh, halo Kak Yudit. Oke, ya kalau teman-teman ngikutin kemarin malam sempat ada live Instagram gitu ya dengan Kak Martin. Tapi malam ini kita akan coba melanjutkan karena kemarin sempat error. Sorry teman-teman yang udah join. Dan ini karena rumahku juga dekat musola, jadi nggak apa-apa ya teman-teman, ada suara azan juga. Tapi nggak apa-apa teman-teman, malam hari ini kita akan bahas mengenai healthy personal boundaries, ya, batasan yang kita buat terhadap diri kita dan orang lain, terhadap orang lain gitu ya. Dan tentu ini adalah satu topik yang sangat menarik teman-teman. Buat teman-teman yang nanti ikutin videonya, karena mungkin nggak bisa ikutin live, nggak apa-apa. Tapi buat teman-teman yang udah join, bisa ajak teman-teman yang lain, bisa promoin teman-teman yang lain, karena kita hanya 30 menit seperti biasa. Kita akan memberikan insight yang baik, insight yang mungkin teman-teman bisa lakukan untuk membatasi diri teman-teman. Oke? Nah, kita langsung aja teman-teman, kita akan ngundang Kak Martin sebagai narasumber malam hari ini. Beliau adalah seorang konselor di sebuah sekolah. Dan teman-teman, buat teman-teman yang baru join, halo Kak Julita, teman-teman bisa ajak teman-teman yang lain ya. Oke, aku akan undang Kak Martin. Semoga masuk. Oke, kita tunggu ya. Halo, malam Kak Martin. Halo Nat, malam semuanya teman-teman. Ini masih sedikit yang join, nanti mungkin akan bertambah nih seiring berjalannya waktu ya. Suaraku kedengaran jelas? Sip, kedengaran Nat. Sip, kedengaran juga. Oke Kak Martin, kita mau melanjutkan ya. Sebenarnya kemarin tuh udah seru banget dan ada beberapa pertanyaan yang udah muncul begitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita mengulang sedikit dan kita nambahin pembicaraan yang cukup seru ya semalam dengan Hans. By the way, Hansnya lagi kurang sinyalnya, nggak ada, dan hujan di Bogor, jadi nggak bisa jadi host ya. Oke. Jadi aku ganti. Oke, Kak Martin, sedikit ulang. Kalau personal boundaries ya, batasan pribadi gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Menurut Kak Martin itu apa sih? Sedikit aja, mungkin 1-2 kalimat. Ya, batasan pribadi itu adalah sesuatu aturan yang dibuat oleh seseorang sebenarnya untuk menjaga jarak yang bisa dia masuki ataupun yang orang lain masuki gitu ya, sehingga dia bisa mempunyai keberanian untuk menyatakannya, menyampaikannya, sehingga ada sesuatu yang jelas nih antara privacy dengan dunia luar. Itulah lebih kurang. Oke, mantap nih. Ada dunia privacy dan dunia luar ya. Maksudnya ada aturannya ya di dalam diri kita, jadi nggak bisa sembarangan. Oke, kita mungkin mau menyapa dulu ya sama teman-teman yang udah join. Halo teman-teman, selamat malam. Mungkin ada yang Kak Martin kenal, boleh disapa juga nih. Ya, halo. Nih Naomi saya kenal, Benedikta saya kenal. Halo. Oke, ya teman-teman atau Bapak Ibu mungkin ya. Nah ini ada Pak Edwin. Ya Bapak Ibu atau teman-teman yang join, kita malam ini akan bahas healthy personal boundaries. Dan hanya 30 menit, jadi teman-teman nggak usah takut kelamaan, tapi dapatkan insight yang terbaik ya dari Kak Martin. Oke, kita lanjut ya Kak Martin ya. Nah tadi kita udah sama-sama tahu nih, ternyata personal boundaries itu aturan yang kita harus tetapkan gitu kan. Nah tapi seringkali banyak orang, mungkin nggak semua, itu kayak nggak terlalu penting gitu. Kenapa sih harus ada personal boundaries? Bukannya kalau nggak usah tetapin aturan, lebih banyak teman begitu kan? Nah, apa sih pentingnya kita punya personal boundaries? Iya, mungkin saya juga dulu pernah di sana gitu ya. Maksudnya tuh lebih kalau saya lihat tuh karena nggak enakan gitu loh Nat. Nggak enakan, terus takut kayaknya tertolak, takut kayaknya mungkin kalau saya terlalu buat batasan orang jadi nggak nyaman, nggak deket gitu ya, sehingga orang jadi ya udahlah ya nggak apa-apa. Jadi
kita tuh kayak menyenangkan. Nah, ini nih problem yang cukup serius kalau kita nggak punya batasan dengan alasan motivasi terdalam kita itu nggak enakan sama ingin menyenangkan banyak orang. Faktanya, ternyata sampai kapan sih kita bisa nyenangin semua orang, dan emang apa semua orang bisa senang? Nah, itu dulu gitu. Sehingga makanya batasan tuh kadang-kadang kita nggak buat, sehingga ya udahlah. Jadi kita makan hati jadinya, gitu loh. Iya. Jadi kenapa kita penting netepin batasan supaya mungkin kita jadi tahu ya lebih sehat dan ya tadi nggak bisa menyenangkan semua orang. Jadinya nanti kita yang nggak sehat sendiri gitu ya. Nah, ini menarik ya. Aku membaca begitu ada artikel yang bicara soal personal boundaries itu ternyata ada berbagai aspek ya. Misalnya keuangan ya, kita tahu kita mau kasih pinjam uang ke siapa dan berapa jumlah, ini rada sensitif gitu. Nah, tapi juga ada aspek yang lain, misalnya juga ke orang tua atau secara emosi kita waktu berelasi dengan orang lain, atau secara spiritual, atau juga pertemanan kita. Nah, kita mungkin mau bahas 2-3 aspek kali ya, Kak Martin. Nah, mungkin yang pertama nih, pertanyaanku yang cukup menarik dan banyak aku temuin, kalau kita ada batasan dengan orang tua gitu ya. Kalau di budaya Asia kan kadang-kadang kita dianggap, aduh kamu memberontak, kamu nggak taat sama orang tua dan sebagainya. Nah, gimana sih cara kita bisa buat batasan sama orang tua, khususnya kalau kita udah remaja gitu ya? Gimana menurut Kak Martin? Iya, memang harusnya tuh dari kecil udah punya batasan sebenarnya, Nat. Kayak saya dengan anak-anak ya, harusnya udah punya batasan dan aturan mainnya itu harusnya udah ada dari kecil ditanamkan. Sehingga beranjak ke dewasa sebenarnya aturan mungkin tetap ada, tetapi mulai menyesuaikan dengan perkembangan si anak. Memang beberapa orang tua merasa anaknya tetap kecil selamanya, dalam artian fisik usia udah bertambah anaknya, tetapi kadang budaya keluarga tertentu masih dibuat kayak anak kecil, sehingga itu menjadi batasan nggak jelas. Nah, kalau ditanya bagaimana, memang belajar banyak dari keluarga-keluarga yang untuk belajar mengkomunikasikan. Jadi kalau misalnya dari papa mama yang sulit mengkomunikasikan, berarti kita. Tetapi tentu dengan cara, kalau kita posisi anak nggak bisa ngegas, kalau bahasa anak sekarang kan, nggak mau semua gue kita. Mungkin ketika timing, nah dengan orang tua tuh ada skill tersendiri ya, beda dengan ketika dengan teman kita no hard feeling lah kalau dia mungkin sakit hati. Tapi kalau orang tua nggak bisa, karena ya serumah darah daging. Mungkin timing yang tepat ketika pas kejadian gitu loh. Nah, misalnya tiba-tiba kadang-kadang dulu kan dengan remaja misalnya mama masuk kamar tiba-tiba gitu ya bukan kenapa-kenapa, karena kan makin dewasa harusnya udah mulai ada norm, misalnya mam kalau ketuk pintu dulu, siapa tahu aku lagi teleponan, lagi online class gitu ya, lagi meet sama teman-teman kelompok. Jadi kita kasih reasonnya sehingga orang tua pun tahu alasannya kenapa ada aturan itu. Jadi bukan ingin mengabaikan ataupun kurang ajar. Misalnya kan kita tinggal sama orang tua masih ninat, orang tua kan berpikir kurang ajar lu aja tinggal masih sama gua lu gitu ya. Nah, tapi kan sebenarnya bukan soal kurang ajar, tapi kan timing mam gak enak, bawang belajar online atau kerja kelompok bareng, tiba-tiba mami masuk, misalnya Martin, ini gitu kan, ya gitu loh mam gitu loh. Jadi mungkin ketok pintu dulu atau gimana, ya hal-hal simple sih, tapi dikomunikasikan gitu lah. Oke, dikomunikasikan ya, kalau dengan orang tua mungkin nggak ngegas. Oke. Nah, ini kalau teman-teman ada pertanyaan ya, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Tapi nanti juga aku ada beberapa pertanyaan yang udah ada beberapa orang yang nanya gitu ya dari Instagram Puzzle. Oke. Halo Kak Nat ya. Oke, kita lanjutin ya Kak Martin ya. Tadi dari aspek keluarga. Nah, ini sekarang nih juga banyak teman-teman kita yang mungkin udah pacaran gitu ya, atau lagi berelasi dengan lawan jenis. Nah, kadang-kadang tuh juga susah gampang ya untuk menetapkan batasan, apalagi secara fisik maupun emosi. Nah, kalau dari Kak Martin sendiri, gimana sih pandangan Kak Martin kalau soal batasan yang harus kita tetapkan dengan lawan jenis? Secara khusus mungkin yang udah pacaran nih. Ya, jadi teman-teman yang mungkin mendengarkan nantinya, batasan justru di pacaran itu harus kita buat jelas teman-teman. Karena kalau rambu-rambunya atau batasan yang nggak jelas, orang bisa berasumsi, orang juga bisa berpikir dia oke dengan
cara seperti hal tertentu. Misalnya kalau batasan misalnya dulu ya, kalau sebelum fisik gitu ya di pacaran, misalnya jam kunjungan. Nah misalnya kalau ini sekarang karena pandemi ya mungkin beberapa keluarga sulit mengasih akses untuk jemput ke rumah atau main ke rumah gitu ya. Nah itu karena kondisional ya. Tapi misalnya kalau udah selesai pandemi atau apa, tentu ada jam aturan malam kan, atau misalnya orang tua akan ngasih pulang paling nganterin paling telat jam berapa gitu kan. Itu harus batasan-batasan yang kita hormati dong untuk sebuah aturan keluarga. Nah juga misalnya aturan ketika berkunjung, apakah cuma sampai ruang tamu, mentok-mentok cuma ruang keluarga gitu-gitu loh. Itu kan juga kunjungan atau memang oke kok kita di kamar berduaan gitu, orang tuanya juga ada gitu ya. Nah itu harus disepakati, karena setiap, seperti saya bilang, karenanya namanya personal boundaries kan, tentu ada personalnya, itu adalah pribadi setiap orang beda-beda aturannya. Nah tentunya satu lagi yang secara norma umum dan agama manapun gitu ya, misalnya secara kondisi belum menikah, nggak muhrim kalau teman kita, atau misalnya belum legal secara ikatan pernikahan gitu lah ya. Nah tentu ada batasan yang tentunya saya rasa semua kepercayaan di Indonesia juga nggak boleh melakukan sampai yang ada bedanya di antara pacaran sama menikah. Tentunya batasan fisik itu ada, misalnya sejauh mana. Nah baik yang cewek maupun cowok harus mengkomunikasikan gitu loh, sehingga punya kesepakatan, punya komitmen untuk menjalani relasi, sehingga ya nggak ribut gara-gara itu gitu loh, atau nggak menjadi sesuatu yang membahayakan ke depannya. Lebih kurang begitu. Nah menarik banget ya ini kalau soal yang berelasi atau pacaran begitu kan, mesti tetapkan batasan waktu, lalu kunjungan ya di dalam rumah, ruang apa yang boleh, yang mungkin ngobrolnya enak gitu ya, lalu yang terakhir ada kesepakatan. Nah pertanyaan berikutnya mungkin ya Kak, kalau misalnya ternyata waktu ngobrol-ngobrol ada kesepakatan yang ternyata si cowok nggak apa-apa lah pegangan tangan yang lama atau sampai ngerangkul dan lain sebagainya gitu, sampai saya berlebihan gitu, tapi ceweknya kayak aduh kayaknya enggak deh, enggan gitu, tapi susah gitu untuk mengungkapkannya. Kalimat yang mungkin bisa dikasih contoh beberapa kalimat yang untuk mengutarakannya dengan baik itu gimana ya Kak? Iya, mungkin kita pakai kalimat asertif. Customer assertive itu adalah yang menyatakan perasaan kita, tentunya sekali lagi dengan timing dan caranya dan nada ya, karena kita tahu komunikasi nada dan gesture itu mewakili cukup banyak. Kalau kita nggak nyaman, kita memang harus ngomong, misalnya sorry mas, atau sorry ko, atau sorry babe gitu ya. Gua merasa nggak nyaman kalau lu menyentuh ketika misalnya menyentuh bagian apa gitu ya, karena bagi gue itu daerah atau bagian yang belum bisa gue dealing untuk kita kedepannya ini. Jadi kita ngomong dengan nada yang baik, karena kan sebuah relasi ya kadang-kadang dia nggak ngerti karena belum ada kesepakatan. Kita lihat kalau belum pernah diomongin, fair dong, harus dikomunikasikan. Makanya kan dalam pacaran sebenarnya men-sharingkan itu sebenarnya nilai-nilai dan value sebuah relasi. Tapi kalau misalnya berkali-kali, nah kalau sudah berkali-kali tidak diomongin, nah ini butuh komitmen serius dan pembicaraan lebih dalam. Apakah ini bisa sebuah suatu yang bisa saling menghargai atau enggak? Kalau kita lihat ya coba bicarakan dengan serius. Lebih kurang gitu. Kalau bahasanya adalah ketika memang terlalu cepat, nah itu memang harus katakan tidak gitu ya. Misalnya itu yang beresiko sebagai sesuatu yang membahayakan sebuah hubungan gitu ya, atau sentuhan fisik yang terlalu jauh. Itu mungkin langsung ke lompatnya jadi tidak atau no dengan respon yang ini ya, apalagi dengan baru kenal sebulan, atau lagi mungkin belum kenal secara fisik, hanya cuman online gitu kan. Nah bisa sih langsung cepat dengan kondisi, artinya gini, orang jadi notice, oh ini sesuatu yang serius dan penting bagi orang lain gitu. Oke, menarik ya. Jadi perlu disampaikan secara asertif dan komunikasi yang cukup jelas ya, yang jelas supaya juga sama-sama tahu boundariesnya tuh sampai mana. Oke. Itu dari aspek kalau dari pertemanan nih Kak Martin. Kalau pertemanan kan mungkin kita cukup luas ya, maksudnya teman tiap orang pasti unik gitu ya, ada aturannya sendiri gitu kan. Nah kalau pertemanan nih, kadang-kadang aku suka melihat gitu ya, ada tipe-tipe orang yang misalnya bercandanya
main apa tepok pundak atau Iya, bahkan ada yang ekstrim ya, maksudnya iya, ke pegang kepala kepala gitu kan, tepuk Iya, kepala begitu kan. Nah, iya. itu gimana sih? Sebenarnya itu hal yang diperbolehkan atau kayak ya nggak apa-apa lah gitu, atau justru itu juga perlu disampaikan juga seperti yang tadi ya waktu kita berelasi gitu. Tapi kadang ada orang yang kayak nggak apa-apa kok gitu, tapi justru temennya yang kayak aduh kayaknya nggak nyaman nih gitu. Gimana Kak? Iya, makanya kan prinsip dasarnya sebenarnya ini adalah saling menghargai kan, sebuah relasi apapun itu sebenarnya menghormati, menghargai. Jadi apa yang kita lain orang ingin lakukan, orang lain itu berarti harus firm dulu bahwa dia nyaman. Gak bisa pakai standarnya saya misalnya. Kemarin itu saya pernah ada ketemu orang gitu, kan gue biasa begitu bro, katanya kan. Iya, lu biasa, Iya. tapi kan si X gak biasa gitu loh. Jadi Iya, mesti iya, mengkonfirm, hanya cuma soal pegang kepala, karena mungkin bagi dia itu it's okay dan nggak ngapa-ngapa. Nah, makanya saya bilang ketika perkejadian itu alangkah lebih baiknya langsung pas saat itu diomongin tepat gitu lah. Sorry, mungkin bagi yang lain. Jadi kalau kadang-kadang kan sebelum kejadian kita nggak bisa kan, masa kita buat list but my personal boundaries kan aneh banget gitu ya. Pasti tentunya ketika setiap kejadian relasi itu barunya kita evaluasi kan. Sorry, mungkin kita ajak ngomong. Mungkin karena teman baik kan nggak mungkin depan forum gede tentunya. Mungkin ajak berdua ngomong empat mata. Sorry, kita kan ada teman lama nih. Mungkin lu kira dengan kayak gitu oke. Tapi sorry, mungkin kita bilang gue sebenarnya nggak nyaman. Jadi kita harus ngomong. Gue sebenarnya nggak nyaman. Mungkin kalimat jangan menyudutkan. Bilang lu apa sih? So asik sih, so dekat gitu kan. Menyudutkan orang lain. Jadi mungkin kita bilang, ya sorry gue nggak nyaman. Entah mungkin orang lain nyaman, tapi for me enggak gitu loh. Kenapa ya? Bagi gue kayak nggak nyaman aja gitu. Nah, kalau dia tanya kejar kenapa alasan, ya ini perasaan gue gitu. Mungkin alangkah lebih baiknya, mungkin batasan apa? Mungkin tos gitu ya. Hal-hal yang mungkin secara pertemanan yang disepakati, mungkin batasan yang bisa kamu sampai oke, ya mana gitu. Sehingga temanmu juga bisa ngerti. Atau misalnya, kalau memang cukup deep, ya cerita. Mungkin gue pernah trauma, ya sorry gue dulu, misalnya udah dekat, kan mungkin teman dekat gitu merasa, ya gue dulu trauma dijitak bokap gue, jadi kayaknya kepala itu gue kayaknya gimana gitu. Atau dulu gue zaman kecil SD dipermalukan sama guru gitu ya, jadi dijitak kepala gue. Atau gue pernah dibully, jadi orang tahu, oh iya jadi alasan kita tuh, ya kita juga belajar untuk ya sesama orang teman harusnya kan belajar menghargai gitulah. Oke, berarti kalau personal boundaries di dalam pertemanan ya kita perlu ngomong secara langsung dengan waktu yang tepat gitu ya, untuk bisa bicarakan kalau ada yang memang nggak nyaman, kurang enak gitu kan. Tapi juga jangan di depan umum ya, supaya juga mempermalukan gitu. Oke, thank you Kak Martin. Nah, mungkin itu ya tadi 3 aspek yang mungkin kita juga udah ngomongin. Sekarang mungkin minta Kak Martin untuk bisa bantu sharing lebih kasih insight gitu buat kita. Tips apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat atau menetapkan personal boundaries kita? Oke, kalau tipsnya yang pertama sih ya kita tahu kenal diri, karena kan seberapa orang kenal kita, tentunya kita yang terlebih dahulu mengenal diri kita dengan Tuhan tentunya ya. Misalnya saya nggak nyaman di bagian mana, atau ketika diapain gitu ya, atau topik apa, atau ketika misalnya saya sebagai berteman misalnya punya pengalaman, nah misalnya pinjam barang gitu ya, pinjam barang atau pinjam kendaraan, pas lagi butuh kita bensin habis gitu kan kesel banget pastinya. Gue mesti harus apalagi waktu yang mepet misal, jadi gue harus ke pom bensin dulu untuk ngisi lagi kan, jadinya gitu nggak efektif gitu loh. Jadi bisa ngomong aja ke orangnya, misalnya kita akan bisa kasih ngomong misalnya sama satu kos atau teman dekat yang cukup sering intens gitu loh. Nah kita akan kasih penjelasan itu secara detail dan terukur. Jadi makin detail, makin menolong untuk orang tahu apa harapan dan kebutuhan kita. Jadi kita aware jujur dengan diri itu lebih baik ya, dibanding kita kayak tadi berasumsi orang mengerti saya. Gak bisa asumsi, orang nggak cenayang yang bisa ngerti hati lo gitu loh. Kan harusnya dia tahu, nggak bisa. Kode-kode gitu ya. Kode-kode nggak bisa. Kadang saya punya teman, harusnya kan dia ngerti bro.
Ya nggak bisa, lu mesti mention gitu loh. Kadang ada orang yang apa ya, mesti harus verbally, memang setiap kata-kata tuh harus jelas. Kadang-kadang kita berasumsi dengan budaya timur juga nggak enakan hati. Nah, jadi memang kita harus jujur dengan diri, kita harus memang peka bahwa sebenarnya ini bukan tujuannya untuk pelit. Ya, dalam tanda kutip tadi kayak contoh relasi, bukan pelit sih. Misalnya orang kan minjam, gue mau minjamin, tapi kadang-kadang ada orang, kecuali misalnya dia kasih penjelasan. Nah, kadang kita misalnya, waktu itu kepelet banget, gue lagi nggak ada duit tuh, nggak bawa cash gitu, mesin ATM-nya. Nah, oke, ya once, oke deh, gue ampuni, gue maklumi gitu ya. Makanya sekarang itu nggak kaku juga, nggak strict juga lah gitu loh. Misalnya kita bisa ngerti juga lah orang ketika nggak ngisi itu ya karena ada alasan, kita masih mengerti ya oke. Jadi batasan, tapi setidaknya orang tahu itu kita sudah nggak setuju dengan misalnya pinjem barang tapi lu kembaliin dalam kondisi rusak atau kondisi mesti harus diisi ulang setiap ini lagi gitu-gitulah. Nah, kalau memang tipsnya memang berani memang menyatakan apa yang kamu nyaman, apa yang tidak kamu nyaman dengan dirimu. Atau misalnya kalau dengan lingkungan, tentukan apa yang memang orang lain ingin kamu berhenti lakukan di depan orang lain. Misalnya kalau terlalu ngomong, terlalu gibah gitu ya, atau ketika mengkritik secara berlebihan, atau kayaknya judgingnya itu sampai kayaknya deep, menyerang personal orang lain. Mungkin karena sorry gue nggak terlalu nyaman deh, dan berani mungkin keluar dari grup. Nah, saya juga pernah beberapa kali keluar dari grup, misalnya grup sekolah saya yang gitu ya, sekolah yang waktu lama, yang kayaknya kontennya saya nggak nyaman dengan pembicaraan gitu ya, ya sudah berhenti atau pamit keluar. Itu berani, maksudnya ya sorry, kita berani memang menyampaikan apa yang kebutuhan kita dan apa yang kita menjadi nyaman atau enggak, lebih kurang gitu, Nat. Oke, berarti mungkin pertama banget bisa kenal diri kita supaya kita bisa tetapkan ya mana yang batasan-batasan yang perlu kita buat dan nyamannya kita itu seperti apa. Tapi bukan berarti kita juga terlalu kaku, bisa fleksibel. Dan tadi ya ada list yang mungkin kita bisa buat juga apa yang kita mau supaya orang lain juga lakukan. Misalnya kalau memang kita nggak suka orang lain gibah, ya kita bisa ngomong juga gitu kan. Tapi menarik ya soal gibah ini. Maksudnya anak-anak remaja itu kan kalau mau temenan banyak ya mau nggak mau ngegibah gitu kan, Kak. Nah, boleh gak sih ini kayak label gitu ya. Maksudnya boleh gak sih kita tetap ikut aja, tapi kita ya mau nggak mau tahan diri gitu loh untuk ya supaya ada teman aja gitu loh. Iya. Itu menjadi posisi yang dilematis gitu ya. Bagi beberapa orang yang suka, ada orang-orang tertentu yang punya prinsip nyaman dengan begitu, gitu ya. Malah jadi kayaknya, wah jadi tahu isi dunia deh ya ceritanya lah. Jadi kayaknya tahu si A, si B, si C gitu ya. Tetapi dalam posisi itu sebenarnya kan posisi yang sama sebenarnya kita dalam tempat lain juga akan digituin orang juga kan, ketika itu kan menjadi indikator, oh ternyata juga di tempat lain juga begitu. Kecuali memang itu secara cukup dekat, yang memang udah terbentuk dalam relasi yang cukup lama, ya mungkin oke-oke saja lah ya. Maksudnya bentuk kedekatan gitu ya, yang kayaknya kita udah nyaman dan udah kayak udah, walaupun sih sehat nggak sehatnya kadang-kadang ya ambigu ya gitu ya. Tapi dalam posisi tapi dalam posisi sebenarnya ketika dengan orang asing, orang yang baru, apalagi misal teman baru, nah itu kan kayaknya menjadi bentuk penyerangan, bukan penyerangan secara ini sih, tapi kayaknya orang bentuk nggak nyaman kan masuk dalam sebuah komunitas jadinya gitu. Oke, thank you Kak Martin ya. Tadi tips yang cukup detail buat teman-teman yang dengerin rekaman ulang atau juga masih tetap join di sini. Mungkin udah bisa mulai buat nih teman-teman ya, batasan-batasan seperti apa sih yang perlu dibuat, ditetapkan gitu ya. Nah Kak Martin, untuk selanjutnya, aku cukup penasaran, kalau misalnya kita nggak tetapin personal boundary kita, dampaknya apa sih buat diri kita atau mungkin buat orang lain? Ya, kalau untuk diri kita tentunya secara kesehatan mental kita ya terganggu, karena kan kita pendem saja, tidak mengutarakan, tentunya tidak sehat. Secara emosi, tentunya banyak reaksi-reaksi emosi negatif. Jadinya kita kesel sendiri, kita stres sendiri, karena kan kita nggak bisa mengungkapin gitu ya. Dan juga dalam diri kita, ini diri dulu ya, kita menjadi orang yang
justru orang lain tidak bisa menghargai kita, self esteem kita jadinya akan tidak rasanya tuh kayak tidak sehat gitu loh. Karena apa-apa kita jadi yes man gitu ya, dalam artian kita mengiyakan semua walaupun kita dengan sakit dalam tanda kutip tidak nyaman mengerjakan atau melakukan sesuatu yang kita tidak di situ jiwanya dan keinginan untuk mengerjakannya. Jadi itu efeknya. Jadi betul-betul kita menjadi betul-betul nggak nyaman deh dalam jangka waktu panjang. Itu sangat stressful banget gitu ya. Apalagi dalam dunia pekerjaan gitu. Nah, terhadap orang lain kalau kita nggak punya, ya orang jadi seenaknya gitu. Ibarat kalau misalnya kita dalam kamar pribadi, semua orang kan masuk ke kamar, apakah mungkin? Tentu nggak dong. Pastinya orang-orang yang inner circle kita yang kita yakin nyaman bisa masuk ke ruangan kita, itu dalam ilustrasi sederhana sih, Nan. Jadi kalau misalnya kita nggak punya, orang siapapun bisa seenaknya gitu loh, ataupun nggak ada batasan itu, jadi bisa melakukan sesuatu yang kita tidak inginkan gitulah. Oke. Menarik ya, ada kerugiannya sepertinya lebih banyak terhadap diri kita sendiri ya, bukan orang lain ya, kalau kita nggak ada personal boundaries gitu ya. Oke, thank you Kak Martin. Nah, mungkin ini yang terakhir nih, tadi sempat singgung sedikit ya tentang orang yang kerja gitu ya. Nah, ini singgung sedikit nih ya. Selama pandemi ini ya, waktu kan kayaknya suka ketukar gitu ya. Kadang kerja bisa sampai malam gitu. Nah, sih bisa membuat personal boundaries di dalam pekerjaan gitu. Mungkin ada juga teman-teman puzzle yang juga udah bekerja gitu, atau baru bekerja gitu. Mungkin bisa kasih tips gitu. Meskipun kita juga berjuang nih ya, kita sama-sama berjuang juga. Iya. Aturan bakunya sih nggak ada ya. Tapi kembali itu ke dirinya kita. Misalnya kalau bagi mengukurnya gini, apakah dengan membawa pekerjaan ke rumah di luar jam kerja itu membuat kamu masih bisa produktif dalam relasi kamu dengan misalnya dengan keluargamu, atau kamu masih punya me time kah, atau itu justru membuat kamu jadi stressful? Misalnya cuma membalas chat untuk meresponi, saya masih di luar jam kerja masih beberapa kali gitu ya. Tapi ketika memang itu menyita waktu yang panjang, misalnya counseling gitu ya, kadang-kadang kan ada yang meminta di jam ini. Nah, saya tahu itu nggak bisa nyambi gitu loh, ya kan, tidak sekedar balas chat yang, karena kan butuh harus ekstra perhatian, harus saya full konsentrasi ke sana. Jadi bagi saya itu mending saya kan ngomong, sorry kayaknya nggak bisa hari ini, malam ini, karena nantinya saya nggak fokus, kamu juga merasa ini, bisa nggak kita schedule besok atau kapan. Orang pun jadinya menghargai kita kan ya, kalau itu memang rekan yang kita kenal dekat. Tapi kalau secara profesional kan tidak terima konseling juga ya di jam-jam di luar kerja kalau saya. Nah, kalau kerjaan misalnya teman-teman yang bekerja bagaimana? Nah, kalau coba teman-teman ukur deh, apakah itu masih bisa ditolerir nggak? Misalnya hanya membalas email, hanya cuman sending foto atau sending file attach, itu yang masih bisa nyambi ya, dan Anda tidak berkeberatan ya why not? Tapi memang kalau misalnya Anda memang tipe yang sangat strict, memang punya harus waktu me time di rumah, dan gua kalau jam kerja, jam pribadi ya nggak apa-apa juga. Jadi setting rules itu adalah Anda yang tahu gitu loh. Misalnya kalau saya iakan sekali, nanti bos tengah malam minta. Ya kalau memang bagi Anda tipenya kayak gitu, bos atau kolega Anda memang kasih tahu aja bahwa Anda kan ada settingan email juga yang menonaktifkan kan, yang mereply kalau ada jam yang nggak bisa kita balas di jam, hanya akan bisa balas di jam kerja. Atau kalau misalnya personal chat, ya read aja atau nggak balas atau gimana kan bisa, bentuk-bentuk ya pengenan kita untuk meresponi pekerjaan di luar jam kerja. Tapi semuanya intinya adalah kembali ke kamu bisa nyaman atau enggak, kamu yang tahu. Kalau bagimu itu menyita waktu dan energimu, mending kamu sampaikan, Pak atau Bu, alangkah lebih baiknya saya akan membalas dan meresponinya besok di jam kerja ya, gitu. Jadi kamu bisa, bos pun atau orang lain pun tahu. Jadi daripada dibuat ngambang, apalagi kan kita kerja sama orang, ya mesti harusnya juga ya sampaikan aja gitu loh. Misalnya ketidaknyamanan kita, atau misalnya besok Ibu saya lagi banyak kerjaan di rumah juga gitu loh. Ya oke. Saya rasa pimpinan yang juga pengertian harusnya juga mengerti lah, gitu. Oke. Balik lagi ke diri sendiri, bener ya Kak Martin? Iya. Kalau kita yang udah netapin kita nyamannya gimana,
ya itu pasti mesti berani aja untuk bisa bilang iya atau enggak, memutuskan untuk melakukan pekerjaan itu di luar jam kerja atau enggak. Tapi tadi poin yang bagus sih, ada hal-hal yang bisa nyambi yang mungkin kita bisa lakukan, seperti kirim email atau pesan-pesan yang harus kita bales gitu ya, atau baca sesuatu, itu mungkin masih bisa ya, kita lakukan aja. Tapi balik lagi ke pribadi dari teman-teman yang lain. Oke, thank you Kak Martin. Waktu kita tunggu, kalau yang kerja ini sorry kenapa? Paling yang kerja ini ya mungkin bagi teman-teman, kalau budaya kerjanya itu kan ketika kita sebelum masuk harusnya tahu ya budaya kerjanya, nanya sama yang senior atau ini, atau sejalan dengan waktu, nah Anda silakan menggumulkan, maksudnya memikirkan apakah saya bisa dengan ritme kerja seperti ini. Nah itu kembali lagi, kalau misalnya nggak cocok ya saya nggak bisa paksa, mungkin memang Anda nggak cocok di kondisi misalnya 24 jam harus standby itu. Saya punya teman juga nggak standby dengan itu, nggak bisa, bilang nggak apa-apa gitu loh. Kalau memang Anda nggak cocok ya nggak apa-apa. Jadi kembali kayak tadi, Anda yang menentukan batasan yang kita bisa nyaman atau enggak. Gitu. Itu aja. Oke, siap. Nah, mungkin ini terakhir ya. Ada nggak insight-insight yang tadi kan lebih banyak ke tanya jawab gitu ya, dan ini juga ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, ada guys insight-insight yang Kak Martin mau bagikan, mungkin hal kecil yang bisa dilakukan nih sama teman-teman yang mungkin nonton dan akan mendengarnya gitu ya. Insight apa sih yang bisa dilakukan mengenai healthy personal boundaries ini? Silakan Kak. Oke. Insight yang pertama, berhenti berpikir bahwa kamu akan bisa menyenangkan banyak orang, semua orang. Itu insight yang paling penting, pembatasan. Karena itu saya banget dulunya gitu lah. You nggak bisa memuaskan banyak orang. Jadi itu dulu tuh harus paham gitu ya. Jadi dengan kondisi itu adalah lakukanlah yang semampu kita bisa. Jadi kalau bisa kasih pertolongan, lakukan dengan waktu kemampuan yang kamu bisa. Dibanding kamu mengiyakan semuanya, akhirnya membuat tugas kita terbengkalai. Apalagi main job kita, dan di kerjaan kan kadang gitu ya, dulu saya pernah di perusahaan juga, yang main job kita nggak kerja tapi sibuk nolongin banyak orang gitu loh. Nah itu juga something lah gitu ya. Nah personal pribadi adalah juga terakhir, yang paling penting adalah berani lihat kapasitas diri. Kalau memang kamu tidak sanggup, tidak bisa, tidak nyaman, sampaikanlah dengan komunikasi yang terbaik, yaitu yang asertif, menyatakan kebutuhanmu dan harapanmu, dan mengharapkan orang lain bersikap apa. Saya rasa dengan batasan itu menolong diri kita dan orang lain untuk berelasi saling menghargai. Percayalah, kalau makin ada batasan, orang juga respect kok sama kita. Justru tadi pertanyaan Natalie, takut kehilangan, saya ternyata enggak tuh. Ternyata justru makin kita buat boundaries, orang bisa respectful kok sama kita. Jadi lebih enak berelasi. Iya, ini pengalaman Kak Martin ya. Langsung bisa dibagikan sama teman-teman nih. Iya. Jadi ketakutan untuk kehilangan teman harusnya tidak beralasan lah. Siap. Oke. Silakan teman-teman dicoba ya beberapa tips tadi. Yang paling penting bisa tahu bahwa nggak harus menyenangkan semua orang, dan juga mengenali kapasitas diri kita sendiri. Oke, thank you Kak Martin untuk waktunya di Puzzle Insight hari ini ya. Semoga nanti ini video jadi berkat juga, dan banyak orang juga terbantu dalam buat batasan ya secara pribadi dan untuk kesehatan mentalnya juga. Thank you Kak Martin. Oke, thank you Thank you semuanya. Bye. Bye.